86. Bantuannya 87 untuk Jalan Kuda. 86. Pemirsa, mahasiswi yang menyimpan 7 janin busuk di kamar kos di Makassar, Sulawesi Selatan telah ditangkap polisi. Terungkapnya 7 janin dalam kotak makan setelah pemilik rumah mencium bau menyengat. Pemilik kos sempat menyangka janin yang ditemukan adalah ular yang membusuk. Tujuh janin dalam paket kardus ditemukan pemilik rumah dari sebuah kamar kos Daya Biring, Kanaya, Kota Makassar. Penemuan janin ini setelah pemilik kos merasakan bau menyengat dari dalam kamar. Polisi bersama tim Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan mengamankan 7 janin busuk setelah mendapat laporan pemilik rumah. Sementara penghuni kos seorang mahasiswi dan berpamitan pergi berlibur. Cuma kita lihat itu pertamanya kan ada kayaknya 3 box toh. Yang di atas itu kayaknya enggak tahu apa itu isinya di dalam karena memang itu bau. Bau sekali. Jadi yang kedua itu dibongkar anunya. Tapi kan dari itu bilang apa isinya toh? Di dalam, jadi terpaksa dibongkar. Ternyata itu mie bayi. Bayi isinya. Iya, karena ada rambutnya toh. Ada rambut, ada batu kepalanya. Wanita penghuni kos yang diduga sebagai penyimpan 7 janin busuk telah ditangkap polisi di Konawe, Sulawesi Tenggara dan masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Melakukan penyelidikan, lagi melakukan pengejaran terhadap pelaku, ya, yang kita duga ini adalah praktek aborsi. Saya kira itu aja dulu ya. Apa yang diamankan Bang dari TKP itu? Seperti apa? Sementara kalau di TKP masih 7 box. 8 box, namun isinya 7 janin bayi. 7 janin ditemukan pemilik kos di kamar nomor 3 saat penghuninya berpamitan pergi. Itu di lakban full, saya gunting sedikit sekitar 5 cm. Ternyata saya lihat tanah, baunya langsung menyengat. Saya pikirnya ini awalnya, mungkin makam tanah leluhurnya, atau makam neneknya, tanah neneknya dibawa, mungkin tanah perantau buat jaga-jaga. Nah, akhirnya saya panggil suami yang kebetulan membersihkan di kamar kos di atas, saya suruh turun. Suami lihat dikiranya tanah sama kulit ular. 7 janin yang ditemukan kini berada di Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar untuk penyelidikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMK dibunuh mantan kekasih yang berkomplot dengan pacar barunya di pintu tol Tangerang, Banten. Para pelaku merencanakan pembunuhan, korban dijebak mantan kekasihnya dengan mengajak kencan. Pembunuhan dipicu rasa cemburu. Pasangan kekasih Dea dan Dadan ditangkap polisi setelah terbukti melakukan pembunuhan pada Bayu Samudra di pintu tol Karangtengah, Tangerang, Banten. Keduanya mengakui merencanakan pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam karena dendam. Dea merupakan mantan pacar Bayu Samudra, berperan menjebak korban. Mayat Bayu ditemukan seorang satpam di semak-semak sekitar pintu tol Karangtengah setelah merasakan bau menyengat. Saat ditemukan, wajah Bayu nyaris tak dikenali karena luka senjata tajam. Polisi yang melakukan penyelidikan juga mendapati luka senjata tajam di leher Bayu. Di sekitar lokasi temuan mayat tidak ada identitas korban, namun ditemukan senjata tajam serta jas hujan sebagai pembungkusnya. Diduga ini korban kekerasan. Saat ini kita sudah lakukan olah TKP, ya. Kemudian kita sedang lakukan otopsi dan saat ini kita sedang buat tim gabungan untuk bisa mengungkap identitas maupun penyebab luka-luka dari korban. Jadi seperti itu. Saat ditemukan Pak, kondisi jasad ini seperti apa Pak? Dalam kondisi seperti apa Pak? Iya, tadi kita temukan ada tanda-tanda kekerasan ya. Jadi seperti itu.
Mayat Bayu ditemukan setelah 2 hari keluarga mencari keberadaannya sejak berpamitan pergi bermain. Cuman bukan dijemput, katanya ada nyamper. Tapi bapak juga nggak tahu orangnya siapa. Dan bapak kan lagi di belakang, ada yang manggil. Bapak bilang, Bayu ada yang manggil temennya, nggak lama dia keluar tuh, kita lagi di dapur. Terus keluar sebentar dia masuk lagi mandi tukar baju. Kita di sini depan TV, dia mau keluar udah rapi. Saya tanya Bayu kemana? Bayu mau bermain Pak. Itu aja sih. Ya udah hati-hati gitu. Setelah diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang, jenazah Bayu dimakamkan keluarga di Bojongjaya, Karawaci, Kota Tangerang. Bagi keluarga, Bayu dikenal santun, pandai dalam bergaul, serta memiliki banyak teman. Namun keluarga tak pernah mengetahui Bayu berpacaran dengan Dea. Nggak tahu, soalnya dia tuh nggak pernah bawa teman perempuan, cuman baru kemarin aja bawanya. Sebelumnya tuh nggak pernah. Seperti remaja lainnya, Bayu yang berusia 19 tahun di rumah membantu orang tua pergi bermain dan tidak pernah terlihat memiliki masalah, termasuk soal asmara. Pernah cerita tentang teman perempuannya yang mana aja tuh nggak pernah cerita. Bingung, saya kira adik saya itu pamitan untuk pergi itu mau kemana yuk, mau main. Ya saya kira cuma main aja biasa gitu kan, nggak taunya setelah sehari 2 hari nggak ada pulang. Nah saya berusaha nyari sama abangnya, dia tuh orangnya tertutup. Jadi kita juga nggak tahu dia lagi ada masalah apa nggak tahu. Tapi yang selama ini dia sih biasa-biasa aja gitu. Di sekolah, Bayu Samudra juga dikenal pandai menghibur teman-temannya. Bayu terkenal orang yang lucu tapi pendiam ya, pendiam tapi lucu. Kemudian sering iseng juga sama teman-temannya, maklum bercandanya anak muda ya, bercandanya anak muda kita bisa mewajarkan lah. Memang menurut cerita teman-temannya memang anak ini sebenarnya terkenal diam, cuma jahil ya, maksudnya wajar lah, bercanda-bercandanya wajar anak-anak lah. Nggak yang nakal, maksudnya nakal itu kita nggak pernah lihat sih gitu ya. Dalam rekonstruksi terungkap rencana pembunuhan pada Bayu dilakukan Dadan di rumah Dea. Dadan mengatur pembunuhan termasuk berbagi peran dengan Dea. Dea berperan menjebak Bayu mengajak bertemu di sekitar pintu tol Karangtengah. Saat di lokasi, Bayu duduk di jok belakang motor dan Dadan kekasih Dea tiba-tiba datang menghampiri. Dadan menyerang Bayu hingga terjadi perkelahian. Akibat diserang dengan cairan di wajahnya, Bayu kehilangan keseimbangan dan dianiaya Dadan dengan benda keras. Bahkan Dadan kembali datang ke lokasi pembunuhan melakukan penganiayaan pada mayat Bayu. Keterangan visum kematian itu didasarkan karena benturan di kepala. Jadi pada saat itu korban sudah meninggal. Tetapi pelaku datang lagi untuk memastikan kematian korban dan bagian wajah. Dadan membunuh berdalih karena korban masih mendekati Dea kekasihnya. Motifnya karena dendam. Ya, dendam. Ceweknya ini pernah berpacaran dengan korban, setelah putus korban masih menghubungi dan mengganggu dan lain sebagainya, sehingga kedua belah pihak ini atau dua pelaku ini merencanakan untuk menghabisi korban. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Dadan mengaku dendam dan cemburu karena Dea kekasihnya selalu mengadu Bayu masih sering mengajak bertemu. Korban ini merupakan mantan pacar dari tersangka DF yang wanita. Ini seringkali menghubungi dan mengajak tersangka DF untuk berhubungan badan sehingga membuat tersangka
kesal, kemudian tersangka DF menceritakan hal tersebut kepada tersangka FR yang merupakan pacar dari tersangka DF. Kejadian berawal Bayu Samudra menjalin hubungan asmara dengan Dea selama 2 tahun. Karena tidak ada lagi kecocokan, Bayu dan Dea putus. Dea kemudian menjalin hubungan cinta dengan Dadan. Setelah putus, Bayu Samudra masih menghubungi Dea melalui media sosial serta handphone. Bahkan Bayu mengajak bertemu Dea. Dea yang tidak lagi mencintai menolak ajakan Bayu karena telah memiliki kekasih baru. Dea menceritakan pada Dadan, kekasihnya, tentang sikap Bayu. Dadan terbakar cemburu dan merencanakan pembunuhan dengan melibatkan Dea. Akhir Juni lalu, Dea mengajak bertemu Bayu. Keduanya berboncengan sepeda motor dan berhenti tak jauh dari pintu tol Karangtengah, Tangerang. Dadan yang telah merencanakan pembunuhan datang dan bertengkar dengan Bayu. Dea kabur menggunakan sepeda motor yang dibawa Dadan, sementara Dadan langsung menyerang Bayu dengan benda cair dan menganiaya menggunakan senjata tajam. Bayu tewas, mayatnya dibuang di semak tak jauh dari pintu tol. Dadan kemudian kabur menggunakan motor Bayu serta membawa handphone. Ya Bayu itu anaknya baik, nggak macem-macem. Ya kalau ada masalah juga dia tuh emang nggak cerita sama kita. Ya anaknya diem, kalem, ya begitu. Makanya kita nggak nyangka kalau dia tuh bakalan kayak gini. Tersangka terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati, dijerat pasal pembunuhan berencana dengan barang bukti, senjata tajam, handphone, serta sepeda motor. Menurut kriminolog Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto, ketika hubungan asmara sudah berakhir, seringkali pasangan remaja masih memendam dendam. Dalam hubungan berpacaran, masing-masing pasangan berupaya menunjukkan kepedulian melindungi untuk menarik perhatian. Para pelaku seringkali meledak-meledak, terus kemudian tidak memiliki bentengan secara sosial yang kuat. Yang kedua adalah mereka seringkali merasa bahwa dalam relasi pacaran unsur positivitas itu sangat tinggi. Jadi mereka berupaya untuk melindungi pasangannya, berupaya untuk saling menghargai dalam konteks perbuatan-perbuatan bersifat negatif. Yang ketiga adalah saat kemudian ikatan sosial yang terjadi seringkali bersifat transaksional. Jadi saat kemudian sudah ada dalam tanda kutip ya relasi yang mengarah kepada hubungan yang intim dalam konteks pacaran, seringkali memang mereka merasa bahwa harus saling melindungi dan kemudian untuk dapat melindunginya mereka melakukan hal yang bersifat negatif tersebut. Seorang nenek di Malang, Jawa Timur yang ditemukan tewas dan cucunya yang luka parah diduga sering bertengkar. Selain dengan cucunya, korban juga tinggal bersama suami siri. Siapakah pelaku pembunuhan ini? Tunggu jawabannya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama Sergap Investigasi. Lapanah